Semakin ke sini, untuk harga power tool cordless itu semakin terjangkau ya. Karena banyak sekali sekarang brand-brand yang mengeluarkan produk cordless, jadi harga semakin bersaing. Kalau 2 tahun ke belakang ya, kita beli power tool cordless dari Cina yang mereknya nggak jelas, hanya unit only, itu harganya bisa jutaan rupiah. Nah, kalau sekarang ratusan ribu, sangat-sangat terjangkau. Zaman dulu juga yang mengeluarkan produk cordless itu hanya brand-brand ternama atau brand-brand besar. Kalau sekarang ini semua brand sudah mengeluarkan produk cordless. Dari brand yang jelas sampai brand yang nggak jelas juga mengeluarkan ya. Dengan uang ratusan ribu sekarang sudah bisa dapat produk-produk cordless yang lumayan berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk cordless murah dari brand Hujia ya, Hujia. Ini dia, sebuah Grinda cordless, harganya ini adalah 400 ribuan ya, 400 ribuan unit only. Sudah termasuk murah karena kalau kita lihat di marketplace online, biasanya unit only dijual harganya itu 500 ribuan. Ini 400 ribu menurut saya sudah terjangkau. Bagaimana performanya? Apakah bagus ataukah nggak bisa dipakai? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah Grinda cordless dari brand Hujia. Ini hanya unit only, tanpa baterai, tanpa charger. Untuk kemasan produknya, ini seperti dus Indomie ya. Lalu di sini ada keterangan, bukan keterangan, ada gambar produknya dan tidak ada keterangan apa-apa pada boxnya ini. Oke, langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Pada paket pembelian, yang pertama di sini kita mendapatkan blade cover. Lalu ada handle tambahan. Di sini juga ada kunci untuk membuka blade. Dan terakhir unit Grinda cordless-nya. Dan ini sudah menggunakan motor brushless. Tidak ada apa-apa lagi dalam box. Oke, dari bentuknya sendiri ya. Ini ya sama-sama saja dengan produk generic Cina pada umumnya kalau dari bentuknya. Dan yang saya heran, ini Hujianya warna kuning. Kalau kalian tahu produk Hujia itu kan warnanya biru dan ada embel-embel karya anak bangsa. Nah, ini tidak ada ya teman-teman ya, hanya ada tulisan Hujia saja di sini. Untuk material bahan plastiknya, ini saya rasa ya sama saja dengan produk JLD, Xenon ya, ini sama saja untuk material bahannya. Untuk headnya ini juga sama lah ya. Ini adalah coran aluminium, tetapi untuk tingkat finishing memang ini ya tidak rapi. Di sini masih ada potongan yang tidak tuntas, masih ada sisa-sisa logamnya. Lalu head unit saya ini banyak lecetnya ya, kemungkinan ini barang lama. Tapi kita lihat nanti apakah bisa menyala atau tidak. Dan untuk karetnya yang hitam ini ya juga standar ya. Nggak ada masalah sih untuk build quality dengan harga yang saya dapatkan 400 ribuan. Oke, untuk fitur yang ada pada Grinda ini, pertama di sini ada spindle lock yang berfungsi untuk membuka blade ya. Lalu ada 2 lubang untuk menempatkan handle tambahannya ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, dipasang di kanan atau di kiri. Untuk switch on off-nya atau triggernya, model tekan seperti ini ya. Ada teman kita yang suka, ada yang tidak. Kalau saya sih ya nggak ada masalah. Yang model di atas ini juga nggak masalah. Yang model tekan seperti ini juga tidak ada masalah bagi saya. Ini kalau yang seperti ini, kalau kita pasang dulu aja ya, biar lebih jelas. Nah, ini kalau menyalakannya tinggal tekan aja. Tinggal tekan, jatuh lagi. Dan untuk mematikannya tinggal lepas. Tetapi di sini kita dilengkapi juga dengan trigger lock ya, trigger lock. Jadi apabila kita ingin terus-menerus menyalakannya, tinggal tekan trigger locknya. Untuk mematikannya tinggal tekan triggernya lagi ya, seperti biasa, seperti bor. Selanjutnya, ternyata Grinda ini ada fitur soft start ya. Jadi tidak langsung kencang, dia lambat terlebih dahulu untuk putarannya, makin lama makin cepat. Nih. Soft start, jadi udah oke menurut saya. Lalu di sini ada pilihan ya. Pilihan untuk kecepatannya. Di sini tinggal kita pilih, ada 3 tahapan. Nah, ada 3 tahapan dan juga dilengkapi dengan indikator baterai. Lumayan lengkap ya untuk harga 400 ribuan. Untuk spesifikasinya langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya punya.
Oke, untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan uji untuk tingkat kebisingan dan juga RPM maksimal dari gerinda ini. Ini RPM-nya saya set ke kecepatan yang paling cepat ya. Untuk baterainya sudah terisi penuh, full ya untuk baterainya. Kita nyalakan alatnya. Oke, untuk RPM maksimal di angka 6.867 RPM dan untuk tingkat kebisingan di angka 102,9 desibel. Jadi lumayan berisik ya. Kalau itu tadi RPM maksimal, sekarang akan kita uji juga untuk kecepatan nomor 1 dan juga kecepatan nomor 2-nya. Kita akan lihat apakah bisa digunakan untuk poles-poles atau tidak. Kecepatan nomor 1. Kecepatan nomor 1 di angka 5.600. Kita nyalakan lagi. Kecepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 di angka 6.300, tidak terlampau jauh ya untuk perbedaannya. Selanjutnya kita akan uji tingkat getaran di kecepatan maksimal. Di angka 5,8 mm per second. Selanjutnya untuk beratnya dengan baterai ya ini ya. Di angka 1,8 ya kurang lebih ya. Oke, untuk uji performa di sini saya akan memotong besi siku dengan ketebalan 4 mm menggunakan mata cutting wheel ya. Untuk potong memotong nggak ada masalah ya, enteng-enteng aja. Oke, selanjutnya kita akan moles ya, memoles bekas karat yang ada pada permukaan besi ini menggunakan mata batu poles. Ya, untuk poles memoles enak ya. Tadi pada saat saya tekan-tekan ke media besinya ini, tenaganya juga oke, tidak ada loose power. Selanjutnya saya akan coba mengamplas permukaan kayu ini ya. Permukaan kayunya akan kita amplas kayu mahoni menggunakan kertas amplas grid nomor 100. Di sini saya akan gunakan kecepatan nomor 1.
Saya pakai kecepatan nomor 1 ya. Dari segi performanya sih oke ya teman-teman ya. Tidak ada lose power pada saat saya gunakan mengamplas tadi. Untuk hasil pengamplasannya nih ya, tadi kayunya kan memang kasar banget. Ini sudah halus nih. Tetapi ya memang tidak bisa terlalu halus, harus menggunakan mesin serut ya, biar lebih rata lagi. Ini hanya sekedar ingin tahu aja bagaimana performa dari gerinda ini kalau kita gunakan untuk mengamplas. Dan hasilnya oke ya menurut saya. Dan untuk suhu gerindanya setelah kita gunakan angka 42 derajat. Sama ya, di angka 42 derajat. Untuk suhunya lumayan stabil ya dari gerinda ini. Di headnya ini ya stabil ya untuk suhunya, tidak panas. Oke teman-teman ya, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai gerinda cordless dari Huji ID. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan gerinda ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya ya. Untuk material bahan yang digunakan pada alat ini semuanya sudah sesuai dengan harganya kalau menurut saya. Tetapi untuk tingkat finishing memang ya ini menjadi catatan tersendiri. Ya harga murah kita tidak bisa nuntut banyak ya teman-teman ya. Kalau diberikan build quality dan finishing bagus yaitu menjadi nilai plus yang mungkin akan saya puji ya. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini juga tidak ada yang bisa kita komplain. Selanjutnya untuk fitur yang ada pada gerinda ini lengkap ya, semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah pada saat saya gunakan tadi. Jadi untuk fitur juga nggak ada komplain sama sekali. Berikutnya untuk spesifikasi sih ini so-so lah ya. Kalau kita bandingkan dengan gerinda produk Cina pada umumnya, produk generik ya yang bentuknya mirip-mirip seperti ini, saya rasa untuk speknya ya sama-sama saja. Saya pernah coba untuk gerinda cordless dari JLD, kurang lebih seperti ini untuk spesifikasinya, hampir-hampir mirip ya. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini untuk performanya juga saya rasa ya sama-sama saja dengan gerinda JLD yang sebelumnya pernah saya coba. Ya sama ya, nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dari segi tenaga. Ya itu mirip-mirip teman-teman. Lalu pertanyaannya nih ya. Pertanyaannya apakah dengan harga 400 ribuan ini worth it untuk dibeli? Ya kalau saya lihat di marketplace online 400 ribu sudah harga yang paling murah untuk unit only. Worth it dengan catatan ya teman-teman ya. Dengan catatan, apabila kalian sudah punya baterai tipe LXT sebelumnya, saya rasa untuk beli unit only sih worth it 400 ribuan. Tetapi apabila kalian belum punya baterainya, saya rasa beli yang harganya 600 ribu ya. Ada itu merek dari, ya nggak usah saya sebutkan di sini ya, nanti dikira endorse. Ada yang harganya 600 ribuan, dapat baterai 2 buah, ya itu lebih worth it dibandingkan dengan ini, kalau kalian belum punya baterainya. Tapi pasti nanti ada yang berpendapat ya, Bang, kan banyak baterai yang lebih bagus. Iya, gini ya teman-teman ya, itu terserah kalian. Tapi kalau menurut saya pribadi, baterai ini ada umurnya. Kalian pakai ataupun kalian tidak pakai, maka umurnya itu makin lama akan berkurang ya. Kalau dipakai, malah lebih cepat lagi untuk umurnya. Kalau tidak dipakai, ya berkurang juga. Jadi, kalau banyak-banyak baterai juga, saya rasa mubazir ya. Mubazir, teman-teman. Jadi, saya rasa untuk power tools itu, ya 4 baterai saja sudah cukup ya, kalau kalian memang rutin menggunakannya. Kalau lebih dari itu, saya rasa menjadi mubazir. Ya, itu balik lagi ya. Itu hanya pendapat pribadi saya sendiri. Oke, teman-teman ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran, tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.